Oke, selamat pagi. Jadi hari ini kita membahas tentang simple future tense. Nah, simple future tense ini adalah materi yang kita bahas di kelas 6 SD semester 2. Nah, pasti di dalam pikiran kalian semua, kalian berpikir seperti ini. Apa sih itu simple future tense? Oke, jadi saya akan menjelaskan simple future tense itu apa, kapan kita gunakan, keterangan waktu apa yang kita gunakan dalam simple future tense. Jadi, simple future tense is a tense to describe an event that has not yet started and will occur in the future. Nah, bagaimana maksudnya? Simple future tense itu tenses yang menggambarkan peristiwa atau kejadian yang belum mulai dan akan terjadi di masa yang akan datang. Suatu peristiwa, kejadian yang terjadi di masa yang akan datang. Nah, kata kerja yang kita gunakan kali ini adalah kata kerja will. Nah, will yang dimaksud dalam bahasa Indonesianya itu akan. Kejadian yang kita lakukan di masa yang akan datang, kita gunakan kata will. Nah, kata keterangan waktu yang kita pakai dalam simple future yang pertama ada next, terus tomorrow, next weekend, next month, next year. Oke, jadi yang pertama kita mau bahas yang kalimat verbal. Kalimat verbal yang dimaksud di sini adalah kalimat yang predikatnya merupakan kata kerja atau verb. Nah, yang pertama kita membuat kalimat simple future tense yang positif. Tentu yang pertama yang kita pakai adalah subjek. Siapa sih subjek itu? Ada I, you, they, we. Nah, terus yang berikut will. Nah, will yang dimaksud sini adalah akan. Terus verb one. Nah, di simple future tense kita menggunakan verb one. Nah, kembali ke materi sebelumnya tentang simple past tense. Yang pertama subjek plus verb to plus object plus complement. Nah, jadi simple past tense kemarin itu kita menggunakan kata kerja bentuk kedua. Jadi untuk simple future sekarang kita menggunakan kata kerja atau verb bentuk pertama. Yang pertama tadi subject plus will plus verb one plus object. Nah, sekarang di sini saya akan membuat contoh kalimat simple future tense. Nah, kita akan membuat kalimat simple future tense. Oke. Nah, ini contoh yang saya buat. Jadi he. Nah, he yang dimaksud di sini adalah dia laki-laki. Nah, ini subjeknya. Ini yang saya bilang tadi yang pertama adalah subjek. Oke, saya tulis di sini subjek. Nah, yang berikut pasti kita menggunakan kata akan. Akan dalam bahasa Inggris will. Nah, ini yang saya maksud tadi verb. Nah, ini verb. Kata kerja yang digunakan. Nah, setelah itu verb yang kita pakai di sini. Contoh kata menonton. Nah, menonton itu kalau simple past-nya watch, ada penambahan ed. Sedangkan untuk simple future
kita gunakan kata kerja bentuk pertama. Nah, bentuk pertama dari watch itu W A T C H. Watch artinya menonton. Nah, di sini saya tulis verb 1, kata kerja bentuk pertama. Nah, yang terakhir itu ada object or complement. Nah, di sini dalam konteks kalimat ini dia laki-laki akan menonton film kesukaannya. Nah, film kesukaan itu di sini favorit ini kalimat simple future tense. Nah, kalau kita kembali ke formula atau rumus tadi, yang pertama subject plus will. Nah, jadi di sini kita pakai will. Nah, setelah will nanti ada lagi yang namanya shall. Nah, sama-sama yang artinya akan, plus verb 1. Nah, ini verb 1, ini kata kerja bentuk pertama. Nah, setelah itu object or complement. Nah, ini rumusnya. Subject will or shall plus verb 1 plus object or complement. Nah, ini kalimat positif. Dia akan menonton film atau sinema kesukaannya. Misalnya keterangan waktunya di sini kita tulis tonight, malam ini. Oke. Nah, ini yang dimaksud tadi adverb of time, keterangan waktu. Kapan dia nonton film atau sinema kesukaannya? Nah, jawabannya tonight, malam ini. Kalau di sini kita ganti kata yesterday, berarti ini kalimat salah. Kenapa salah? Di depannya dia pakai will, simple future, tetapi di belakangnya dia pakai yesterday, keterangan waktu untuk simple past tense. Jadi yang benar di sini adalah tonight. Nah, ini kalimat positif. Sedangkan berikut untuk kalimat negatifnya mudah sekali, kita tinggal menambahkan not atau kata tidak di belakang will. Nah, kita buat contoh berdasarkan contoh yang nomor 1. Oke, ini kalimat negatif. Nah, seperti biasa pertama subject he will. Nah, ingat penjelasan tadi. Untuk kalimat negatifnya tinggal tambah not di belakang will. Oke, he will not. Nah, setelah not di sini ada kata kerja bentuk pertama. Apakah dia dirubah ke bentuk kedua? Tidak. Nah, di sini kita tetap pakai kata watch. He will not watch. Nah, apa yang dia tonton? Favorit movie last night. Nah, gampang. Untuk kalimat negatif ini kita tinggal tambah not di belakang will. Nah, setelah kalimat negatif kita mau buat kalimat tanya. Nah, untuk kalimat tanya dalam bahasa Indonesia misalnya dia akan menonton film kesukaannya malam ini. Bukan last night tapi tonight. Nah, jadi untuk kalimat ini kita buat
kalimat tanyanya seperti ini. Apakah dia menonton film kesukaannya tadi malam? Nah, di sini apakah kita menggunakan kata will? Nah, setelah will diikuti subjek, setelah itu diikuti kata kerja bentuk kedua, kata kerja bentuk pertama seperti tadi, setelah itu keterangan, dan terakhir jangan lupa question mark, tanda tanya. Oke, sekarang kita buat will subjeknya tadi he. Will he watch favorite movie last night? Nah, kalau ini kalimat tanpa ada tanda tanya, ini kalimat salah. Oke? Nah, di sini ada 3 tadi, kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Oke, saya mau bahas kembali. Untuk kalimat positif, yang kita gunakan di sini adalah kata kerja bentuk pertama. Nah, berdasarkan formula yang dibuat, bahwa formula untuk simple future tense itu subjek. Nah, di dalam subjek itu ada banyak. Ada subjek saya, kamu, dia perempuan, dia laki-laki, mereka. Nah, dalam bahasa Inggrisnya I, you, they, we. He, she, it. Nah, itu subjek. Nah, yang kita pakai di sini he. Nah, sekarang kita lanjut ke kalimat negatif. Nah, untuk kalimat negatif di sini kita hanya menambahkan kata not. Not dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesianya tidak. Misalnya, dia tidak menonton film kesukaannya tadi malam. Nah, kita hanya tambahkan not di belakang will. Nah, ini kalimat negatif. Terus untuk positifnya, ini ditukar. Will-nya di depan, he-nya di belakang. Contoh, will he watch favorite movie last night? Not last night, but tonight. Nah, jangan lupa question mark. Question mark itu tanda tanya untuk menerangkan bahwa oh ini kalimat tanya. Meskipun tidak ada kalimat tanya, orang pasti sudah tahu dengan kata will he watch favorite movie last night, orang sudah tahu oh ini kalimat tanya. Tapi kalau kita lupa menulis kalimat tanya di belakang, nah ini kalimat pasti kalimat salah. Oke. Yang berikut, nah, yang berikut untuk simple future tense